Shalom, Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Kita boleh ada pagi hari ini kembali untuk kita mau menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Mari setiap kita mengambil waktu bersama, kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di pagi hari ini Bapa. Karena hanya Engkau yang layak untuk terima pujian, penyembahan kami. Ini setiap kami umat-Mu di pagi hari ini, kami datang, kami merendahkan diri, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biar Engkau saja yang dimuliakan pagi hari ini, biar Engkau saja yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan buat seluruh ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, berkarya dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari setiap kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Raja kita, Allah kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kekuatan
kita, yuk haleluya. Saudara, berapanya kita yang bersuka cita pagi hari ini, bisa lambaikan tangan, bisa senyum, bisa sapa teman di kiri kanan. Haleluya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, haleluya. Sekali lagi saya ingin tanya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, haleluya. Mari kita akan siapkan kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Haleluya. Boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Dia pencipta dunia ini. Dia kehadirannya datanglah. Mari bersyukurlah. Dengan apa saudara? Dengan bersuka bernyanyilah. Tuhan besar, haleluya. Yang bersuka cita bertepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Berjemaah, haleluya. Mari datang, mari kita datang menyembah Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia yang membantu gunung-gunung ini. Haleluya. Dia membantu. Amin. Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Haleluya. Dengan bersyukur bernyanyilah. Sekali lagi, suara jemaat Tuhan katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Amin Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu bersama puji Tuhan. Dengan bersuka, haleluya. Dengan bersuka,
Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Ya Tuhan, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan Tuhan. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat Tuhan, dahsyat. Amin. Haleluya. Menghancurkan musuh. Haleluya Tuhan. Amin. Dia percaya Tuhan akan menghancurkan musuh. Lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih memuji Tuhan? Sekali lagi masih memuji Tuhan. Yang percaya Tuhan bawa dia dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lagi lambaikan tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kami ragu kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Dengan senyum yang manis katakan, tak pernah ku ragu. Saya mau
Tuhan, ketika kami menerima kemuliaan dari-Mu Tuhan, maka kami siap jadi bejana-bejana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadi saluran berkat bagi teman-teman kami, bagi orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Dimanapun kau duduk saat ini, mari mulai angkat hatimu ke Tuhan.
terus hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami memuliakan Engkau. Kami rindu supaya kehidupan kami Tuhan adalah kehidupan yang dapat bermakna juga bagi orang lain. Terima kasih pagi hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Kamu diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan. Prinsip-prinsip firman, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Allah. Karena kami tahu itu menjadi bekal kami, modal kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Bapak. Urapi jemaat Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang ada sama-sama katakan amin. Amin dan amin. Shalom semua. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Haleluya. Masing-masing dengan versinya sudah. Puji Tuhan. Hari ini minggu terakhir kita ya. Minggu terakhir karena minggu depan sudah bulan November. Kita mengakhiri minggu atau bulan upgrade, peningkatan. Dan seperti yang sudah tampil di new sticker tadi, temanya itu the purpose and the meaning of life. Tapi sebelum saya share dalam beberapa waktu ke depan, mungkin saya kasih kesempatan untuk keluarga yang baru terbentuk pada hari Jumat kemarin, keluarga Konsulat Langgar. Mungkin Bapak Kolan dan Ibu Debbie mungkin bisa maju ke depan dan sedikit kesaksian untuk kita hari ini. Mereka sama-sama dengan kita, termasuk ada mamanya Kak Debbie juga. Mari, saya tepuk tangan untuk kasih Kak. Baik. Salam Bapak. Baik, salam semuanya. Semua merupakan sebuah kehormatan buat kami. Saya bersama istri. Ya. Terima kasih buat aplausnya. Sudah. Kami sudah diberkati. Jadi kami tetap butuh dukungan dari Bapak Ibu semua supaya kita punya keluarga bisa kuat dan teguh dalam melayani Tuhan. Mungkin hanya itu saja Bapak Mam. Kita pernah menyanyi Kak. Kalau ini menyanyi pun tidak terlalu tahu hafal lirik seperti Bapak Kepala Dinas. Betanya setengah-setengah Kak. Boleh kalau menyanyi nanti Nona yang pegang mic, beta yang. Oh iya, Kak, pegang mic Kak ini. Ah sudah. Kita tidak pakai ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Terima kasih buat kesempatannya kami berdua bisa berdiri di sini. Tetap kami minta dukungan doa buat kami berdua, rumah tangga yang baru. Mungkin ada dalam perjalanan ada sesuatu yang perlu dibicarakan untuk lebih baik lagi. Kami dengan sangat terbuka menerima setiap masukan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pujian ini adalah pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Boleh berjalan sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, jadi mau tutup. Sebelum tutup bersama istri kembali ke tempat. Nanti Kakak Loresten mau bicara sedikit. Silakan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Kak Kolan dan Kak Debbie. Ya jangan panggil Nona lagi ya. Mama ya, menurut Om Agus. Oke, tentu kita bersuka cita bersama-sama untuk kedua kekasih kita ini. Saya lihat ada Kak Christine ya. Mungkin bisa, ini berapa waktu yang lalu itu jadi juara Miss Polo Indonesia. Kak Christine bisa share sedikit Kak Christine sebelum saya share pagi hari ini. Saya tidak kontak for share Chris. Just little bit, it. Oh, kok it? Oke, terima kasih. Shalom Bapak Saudara semua, Bapak Mama. Kedatangan
mungkin 1 tahun lebih saya lihat beta, ya ada beta ada mengenyam pendidikan di luar NTT, dan kedatangan beta ke sini awalnya karena kedukaan karena mama pung kakak laki-laki meninggal begitu. Nah, kalau mau cerita sedikit tentang penyertaan Tuhan selama di tempat rantauan, banyak sekali yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan beta, dan puji Tuhan seperti yang tadi Kak Jim bilang, Tuhan bawa beta dengan mungkin ada Miss Christine juga, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lain. Dan puji Tuhan, Miss Christine boleh terpilih menjadi juara 1 Miss Polo Indonesia 2020 dan akan mewakili Indonesia di ajang internasional melawan kurang lebih 60 negara nanti di tahun 2021. Mungkin beta sone omong panjang lebar, minta dukungan dan doa untuk Miss Christine kedepannya bisa mengharumkan nama Indonesia, terkhususnya kitong yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu saja, terima kasih. Ya. Saya tepuk tangan Bapak Ibu. Mau kayak gini sendiri dulu, iya, Dik. Ya. Dia itu mantan gurunya Naisa di Apple Tree, ya. Silakan dulu. Jadi mungkin ada alasan-alasan yang mengangkut ini, jadi tidak bisa Kak Christine langsung yang share. Tapi apa yang saya maksudkan untuk kita juga dukung sehingga Kak Christine bisa jadi berkat di dunia apa namanya? Dunia modeling atau beauty fashion, ya? Hah? Pageant. Oke. Pageant itu merek bedak ya. Karena kita ingin merambah semua dunia. Orang-orang kerajaan itu harus terobos masuk sampai ke semua dunia. Ingat Tuhan katakan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Tapi dunia ini bukan menyangkut hanya di luar Indonesia, tapi menyangkut dunia-dunia yang ada yang menjadi bagian daripada kehidupan. Oke. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita akan baca dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Lalu kita akan baca 2 ayat. Saya ingin untuk kita baca pertama ini sebelum saya share pagi hari ini. Amsal 29 ayat 18. Mari baca bersama-sama dan siapkan untuk yang tadi Lukas berapa tadi? Ya Lukas. 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Lalu kita lanjut di Lukas pasal, tampilkan. Markus 10 ayat 45. Ya, sama-sama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengakhiri di minggu ini tema kita tentang upgrade, tentang peningkatan. Bagaimana kita bisa naik lagi, dan kita sudah tahu bahwa untuk kita naik itu tidak mudah. Lebih gampang kita turun atau naik? Lebih gampang kita turun, tidak butuh banyak energi. Dan untuk kita naik tentunya kita membutuhkan energi yang ekstra, kerja keras. Ya, tadi malam saya sudah bicara ke anak-anak youth tentang the meaning of life, arti hidup itu, yang dijawab masing-masing oleh beberapa teman. Dan tentunya ada yang menjawab hidup itu adalah pergumulan, Kak Debra kalau tidak salah. Dan kalau kita bicara tentang pergumulan atau perjuangan, ya, hidup itu adalah perjuangan, maka kita membutuhkan usaha ekstra, betul? Kita membutuhkan kerja keras. Kita tidak bisa biasa-biasa. Untuk satu perjuangan, maka kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada yang normal.
remah tadi malam, itu saya taruh ilustrasi Mike Tyson sama Evander Holyfield. Bagaimana tentang berjuang menuju kemenangan, Bapak Ibu. Ya, saya ingat pertarungan Holyfield dan Mike Tyson itu, orang menduga bahwa Holyfield itu akan dikalahkan oleh Mike Tyson, tapi justru keadaannya berbalik. Ya, waktu itu. Dari apa yang kita baca dari dua ayat ini, ayat Amsal ini ayat yang sangat terkenal. Dalam terjemahan yang lain bahwa bila tidak ada visi, umat binasa. Dalam terjemahan yang lain, bila tidak ada visi, umat menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum di sini bicara tentang berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada ketetapan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, dan juga diartikan berpegang pada prinsip yang Tuhan sudah berikan. Karena setiap hukum itu adalah prinsip. Dan kalau bicara tentang prinsip, maka itu dia tidak berubah. Segala sesuatu bisa berubah, tapi prinsip itu tidak berubah. Dan kalau kita sudah ada pada yang namanya prinsip, maka itu semua berakar daripada kebenaran yang kita kenal sebagai the truth atau kebenaran awal, informasi awal, dan itu semuanya datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat bahwa kita hidup sekarang ini, kondisi yang kita alami itu lebih baik atau lebih buruk? Saya tanya. Kondisi, situasi, keadaan yang terjadi itu semakin baik atau semakin buruk? Semakin buruk. Padahal semua impian kita ingin supaya sesuatu ke depan yang kita hidupi itu semakin lebih baik. Gitu. Lagi saya ikuti debat capres tadi kemarin pagi antara Donald J. Trump dan Joe Biden dari Demokrat, Donald Trump dari Republik. Ya, kalau wajar kalau pilkada semua menawarkan sesuatu yang apa? Lebih baik. Tapi kondisinya lebih baik atau tidak? Tidak lebih baik, Bapak Ibu. Nah, apakah kita pernah bertanya, merenungkan seperti itu, Bapak Ibu? Bahwa memang kalau kita harus mengakui kehidupan yang kita jalani sekarang ini, ya, kebanyakan pada umumnya itu manusia menjalani kehidupannya itu tidak seperti yang Tuhan desain atau yang Tuhan rancangkan, Bapak Ibu. Ya. Semua kita hidup kita ingin supaya kalau kita menikah kita ingin untuk apa? Hidup apa? Bahagia. Kalau kita terjemahkan hidup bahagia itu apa? Satu kata saja kalau saya, puas. Betul tidak? Kita ingin untuk hidup puas. Hidup puas itu adalah hidup yang kita nikmati. Hidup yang kita nikmati. Saya suka membayangkan kalau kita sedang minum es krim. Betul tidak? Waktu kita makan es krim kan apa yang kita lakukan? Kita sedang menikmati. Apalagi kalau panas-panas seperti ini. Waktu kita nikmati, biasa baru satu es krim dia belum puas, mesti tambah lagi sampai dia puas. Dia bisa mengalami kepuasan, ya. Kepuasan. Nah, untuk kita mengalami kepuasan, Bapak Ibu, maka kepuasan kita dalam hidup itu akan tergantung pada apa jadinya kita. Itu tergantung dari kita mau menjadi seperti apa. Ini yang saya suka katakan, banyak orang lebih senang untuk melakukan daripada mau menjadi. Gitu.
Kita mau melakukan sesuatu yang baik karena itu yang kita harapkan, tindakan. Tapi sebelum kita melakukan suatu aksi, satu tindakan, maka kita harus menjadi dulu. Menjadi seperti apa? Kita harus menjadi seperti diri kita sendiri. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan rancang kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu dia memiliki tujuan. Apapun dalam bumi di dunia ini, di jagat raya ini, semua diciptakan itu dengan memiliki tujuannya masing-masing, Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Tuhan ciptakan sesuatu tanpa tujuan. Gitu. Saya pernah gambarkan itu bunga. Bunga itu Tuhan ciptakan sebenarnya bukan untuk keindahan dalam tanda kutip. Bunga. Karena bunga tertentu dengan warna tertentu itu adalah diperuntukkan untuk serangga-serangga tertentu yang akan datang kepada bunga dengan warna tertentu. Tuhan ciptakan itu. Seperti sebelum kita minum madu itu kan, lebahnya itu harus kemana dulu? Kepada bunga-bunga tertentu, Bapak Ibu. Ada maksud di situ, ada maksud, ada tujuan, ada purpose-nya di situ. Ya. Kenapa saya kasih judul The Purpose of and the Meaning? Tujuan dan arti hidup. Sifat kita manusia itu ingin merasa berharga, betul? Sifat kita manusia itu ingin merasa berarti. Kan suka begini, ya kalau dong sendiri anggap beta, nah, ya kan, betul tidak? Kalau orang sendiri anggap berarti Anda tidak berharga, Anda tidak berarti. Nah, saya ingin bawa untuk bagaimana kita mengalami upgrade di minggu terakhir ini. Sebenarnya itu bukan tergantung dari orang lain, bukan tergantung daripada orang tahu kita atau tidak tahu kita. Bahwa keberhargaan kita, keberartian kita itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Ini yang saya sampaikan, ini prinsip Bapak Ibu. Karena dengarkan, makanya kita harus tahu tujuan kita hidup. Apa tujuan hidupmu? Saya bacakan tadi itu Markus 10 ayat 45. Satu, tujuan Yesus datang itu adalah untuk apa tadi? Untuk melayani, menyelamatkan mereka yang terhilang, Bapak Ibu. Contoh yang sangat ideal itu adalah Yesus. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu tujuan kenapa dia datang, Bapak Ibu. Termasuk waktu terjadi peristiwa di pesta di Kana, waktu terjadi kehabisan air anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus, betul tidak? Hanya sampaikan, Dek, enggak tahu panggil apa waktu itu. Apakah Maria panggil saya enggak tahu. Mereka kehabisan air anggur. Lalu ada kalimat dikatakan begini, mau apakah engkau mau dengan aku? Sebenarnya itu apa? Yesus sedang berbicara, my time is not coming yet. Saatku itu belum datang. Maksudnya segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu dia apa? Konfirmasi dengan Bapa. Dia tahu persis. Gitu. Jadi dia tahu apa harus dia lakukan. Nah, orang yang memiliki tahu tujuan hidupnya, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Halo? Antara orang yang tahu persis apa yang harus dia lakukan dengan orang yang melakukan hanya coba-coba, jauh beda tidak? Jauh beda. Kalau orang yang tahu persis tujuan atau apa yang harus dia lakukan, maka dia akan langsung to the point, straight to the point. Cak, cak, taktis, cak, cak. Pasti, yakin. Tapi kalau orang yang tidak tahu, maka kalau dia coba-coba,
Nah kalau orang coba-coba kan kelihatan dari mukanya. Betul tidak? Kalau dia coba-coba, lihat aja. Lihat dari wajahnya itu. Nggak meyakinkan. Ya kan? Takut-takut. Cacak itu. Sana cari. Caca, sana cari. Coba kan? Kalau kita ada 10 ruangan, kita kasih 10 kunci, tapi tidak dikasih nomor itu kunci. Yang kita lakukan adalah coba-coba. Nah, coba-coba itu sudah hilang waktu, habis waktu. Nggak efisien, nggak efektif Bapak Ibu. Makanya, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, itu seperti anak yang naik kuda, mainan kuda. Di mana itu? Fun World, betul ya. Ada yang kita isi koin, kudanya dia apa? Dan itu yang hanya naik orang tua toh? Anak-anak, sorry. Ada opa-opa yang naik di situ, anak-anak. Karena itu permainan. Anak-anak senang yang seperti naik kuda kan, bukan kuda yang beneran, kuda mainan. Bergerak, tapi tidak mengalami kemajuan, Bapak Ibu. Wah, makanya tadi malam memang kita gali tadi malam, apa arti hidup ini? Mungkin saya pernah sampaikan, Mahatma Gandhi pernah bertanya kepada penemu bom atom, Albert Einstein. Dia tanya kepada Albert Einstein, salah satu mereka bertemu di mana? Muhammad Gandhi tanya kepada Albert Einstein ini, Mr. Einstein, apakah arti dari hidup? What is the meaning of life? Betul ya? Apakah arti dari hidup? Albert Einstein, si penemu apa? Bom atom. Dan saya tanya, pertanyaannya susah atau gampang? Kalau tanya, coba saya tanya di seksi ini, bagian ini, apa arti hidup? Nah, ada yang sudah pintar, ya kan? Pertanyaannya sederhana, simple, tapi jawabnya itu yang apa? Susah. Pernahkah kita duduk-duduk merenungkan lalu bertanya, Tuhan, kenapa saya dikirim di planet bumi ini? Pernah tidak? Coba kita renungkan, kenapa saya dikirim di planet bumi ini? Kenapa saya dilahirkan? Makanya kalau kita mereview kembali yang 5 pertanyaan tentang hidup, masih ingat? Yang pertama apa? 5 pertanyaan tentang hidup, filosofi. Yang pertama apa? Siapa saya? Yang kedua? Dari mana saya berasal? Yang ketiga? Mengapa saya ada di sini? Yang keempat? Apa yang saya dapat lakukan? Yang kelima, kemana saya pergi? Ini 5 pertanyaan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita pecah lagi banyak pertanyaan. Tapi 5 ini aja. Who am I? Where am I come from? Why I am here? What can I do? Where am I going? Ini 5 Bapak Ibu. Kalau kita jawab pertanyaan ini dengan benar, maka kita akan menemukan tujuan dan arti hidup kita. Ini 5 pertanyaan. Anak-anak muda, kalau engkau bisa nangkap 5 pertanyaan ini engkau hidupi, engkau akan menjadi anak muda yang the young people driven life. Anak-anak muda yang dikuasai oleh tujuan hidup. Anak-anak yang dikuasai oleh tujuan hidup. Waktu pinangan kan harus disampaikan apa maksud tujuan. Betul tidak? Harus kasih tahu tujuan. Kami datang untuk menculik Debbie. Itu lepot, nggak bisa. Tujuan nggak itu cinta. Ya memang luar biasa karena yang jadi jubirnya itu kakak sendiri.
kaderisasi daripada almarhum Bapak Alex Kosulat, maka sekarang turun ke Katen gitu. Makanya Kak Citra mesti mesti banyak relakan untuk kalau Katen minta untuk jadi jubir gitu kan. Kami datang untuk meminang, harus jelas tujuannya. Kami pun ikut tahu tujuan. Kalau kita bilang, ayo kumpul keluarga, kita mau pergi menculik, saya tidak akan ikut. Karena tujuannya menculik. Tapi kalau bilang mau pinangan, kita ikut, karena kita tahu tujuannya. Sesuatu yang jelas, yang baik, kita harus ikut. Gitu. Jadi Bapak Ibu kita lihat 5 pertanyaan ini. Ini mau review lagi nih. Kalau WMI itu pertanyaan berhubungan dengan apa sih? Identitas. Nah ini yang orang butuh sekarang ini adalah mereka mencari identitas diri. Semua, apalagi anak-anak muda. Anak-anak yang sudah mulai naik apa? Naik badan. Istilahnya bagus juga, naik badan ya. Upgrade badan. Mereka sedang mencari jati diri, identitas mereka Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak mereka temukan identitas mereka di tempat yang salah. Betul tidak? Tapi kalau mereka udah tahu dari awal ini, siapa mereka? Makanya kalau saya dibukakan tentang Tuhan ciptakan kita itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bukan orang sembarang gitu. Kita itu masterpiece-nya Tuhan. Karya terbesar Tuhan. Karena dalam kitab Efesus katakan, kamu ini adalah buatan tangan Allah. Kalau sekarang pakai made in heaven. Maka saya suka katakan jangan pandang enteng yang di kiri kanan kita. Kita pandang enteng hari ini. Mungkin 10-15 tahun ke depan kita akan kaget. Halo? Amin? Karena kita memang Tuhan ciptakan, Tuhan buatan Tuhan sendiri. Kalau ciptaan yang lain Tuhan cuma sekedar apa? Berfirman. Tapi waktu datang kepada kita sebagai manusia, dia harus apa? Kalau di luar negeri, di Amerika, di Australia, produk-produk itu kalau handmade itu lebih mahal daripada yang lewat pabrik. Handmade. Jadi kalau ukiran-ukiran. Makanya Bapak Ibu kenapa sampai ukiran-ukiran Jepara itu bisa diekspor sampai ke Eropa, Amerika. Karena itu harganya jadi apa? Naik. Kenapa? Handmade. Nah kalau handmade itu inspirasi, inovasi. Kalau anak Tuhan urapan masuk semua di situ, betul tidak? Dia rancang sesuatu itu kan kalau udah pabrik udah ada dia punya mekanismenya, cek masuk keluar seperti ini. Tapi kalau bilang handmade, wow, itu bagus banget. Makanya kalau lihat diri kita bangga sedikit tuh. Tapi lihat yang asli, bukan yang fotokopi orang lain. Coba lihat di kiri kanan, lihat itu. Saya senang lihat yang asli. Asli. Saya mau tanya, kita lebih suka yang palsu atau original? Lebih suka yang original atau KW1, KW2? Original. Maka we have to back to original. Kita harus kembali kepada asli kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada asli kita, maka kita akan dapat menemukan tujuan. Dan karena kalau kita temukan tujuan, maka disitulah hidup kita akan memiliki makna. Jadi kalau hidup tanpa tujuan, kehidupan tidak akan mempunyai arti. Oh, kalau kita tahu identitas kita,
Kita tidak akan sembarang memperlakukan. Salah satu yang saya singgung tadi malam, hidup itu adalah gift, pemberian. Pemberian itu berarti kita harus apa? Jaga, hargai. Jangan mentang-mentang mobil dinas bilang, rufuk asa model dinas juga kok. Hargai. Karena itu pemberian. Hidup kita itu kita harus hargai, pemberian. Itu makna hidup Bapak Ibu. Kan kita bicara kemarin, Ibu itu adalah pemberian, hidup itu adalah perjuangan, hidup itu tadi Om menjawab ujian-ujian yang terus menerus. Kemudian hidup itu adalah kepercayaan, termasuk juga kesempatan. Jadi masuk dua itu, kesempatan Kak Ano yang jawab itu. Itu arti hidup Bapak Ibu. Nah, Mahatma Gandhi sampai dia bilang begini, sayang sekali kamu Albert Einstein, bom atom kamu temukan, tapi makna hidup ini tidak kamu temukan. Kita bisa menemukan hidup kita kalau kita berjumpa dengan Yesus. Makanya kan ada lagu katakan, hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Tapi coba renungkan ini. Berapa banyak orang yang sudah bertemu dengan Yesus, sudah memiliki Yesus, bahkan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia merasa hidupnya tidak berarti. Banyak tidak? Hidupnya merasa tidak puas. Ada yang miss karena dia tidak dikasih tahu tentang tujuan hidupnya. Yesus tahu tujuan hidupnya. Bahkan dalam kitab Lukas katakan, dia diurapi dengan Roh Kudus untuk apa? Membebaskan para tawanan, mencelikan mata yang buta. Itu cari di kitab Lukas. Tahu tujuan. Karena waktu kita tahu tujuan hidup kita, nah itu akan bicara tentang yang pertama tadi siapa saya, yang kedua apa? Sumber. Dari mana saya berasal itu bicara tentang sumber. Kita kan berasal dari mana? Surga. Kan Yesus katakan kamu ada di dunia ini tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kita ini berasal dari surga. Sumber kita itu surga. Nah kalau sudah bicara sumber dari surga, nilainya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Kita karena kita tidak tahu tujuan hidup, nilai yang tinggi itu kita bikin apa? Rendah. Kita buat rendah sehingga kita mengharapkan faktor luar yang akan membuat kita jadi tinggi nilainya Bapak Ibu. Ini yang jadi kesalahan kita. Yang ketiga, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada dalam satu keluarga ini? Mengapa saya sekarang menikah dengan Kak Kolan, dengan Debbie? Itu kalau pertanyaan mengapa itu bicara pertanyaan alasan. Saya senang kalau ketemu anak-anak, saya suka tanya, mau besar jadi apa? Polisi. Pertanyaan lanjut. Apa alasan kamu jadi polisi? Itu kalau saya tanya anak-anak seperti itu, pertanyaan ngeri itu sebenarnya. Dan kalau anak dia jawab, saya juga kagum-kagum kalau anak itu dia jawab. Saya alasan mau jadi polisi, karena saya ingin membantu masyarakat. Coba. Memang ada yang jawab, saya ingin jadi polisi, karena kalau jadi polisi, apalagi kalau jadi polantas, banyak uang. Saya tidak sedang menyinggung, enggak. Saya cuma sampaikan aja yang saya dari jawaban itu. Tapi kalau dia jawab itu, saya bilang ini anak luar biasa. Masih kecil-kecil dia udah tahu tujuan, gitu loh. Kalau kasus pembunuhan Bapak Ibu, kalau ada yang direncanakan, beda dia punya hukuman dengan membela diri. Beda. Kenapa beda? Lebih berat ia memang merencanakan dengan yang membela diri. Bedanya di mana?
Dari tujuan tadi. Motivasinya. Bedanya di situ. Apa yang motivasi Anda, Bapak Ibu? Sama seperti anak yang dia cuci, dia punya papa mobil baru, yang dia ambil sabut besi dari dapur, karena dia punya pikiran, sedangkan mama pun tak sudah bersih, apalagi mobilnya papa. Dia ambil lalu dia mulai gosok-gosok gitu. Waktu dia siram, kita sudah tahu apa hasilnya. Itu pendeta di Amerika itu, Douglas Easter Douglas. Waktu dia mau hukum dia punya anak, dia berdoa di Tuhan. Tapi doanya pendek. Dia cuma bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan jadi beta, kira-kira Tuhan mau apa ini anak ini? Karena dia sudah pikir begini, beta mau apa? Mau ikat kau kepala di atas, kaki di bawah gitu. Dalam pikiran dia tuh. Saya omong tadi apa? Saya hanya tes saja kalau mengantuk atau tidak. Tuhan bilang, jadi impress, kesan yang muncul, Tuhan bilang begini, anakku, manusia melihat kesalahan, aku melihat motivasi. Begitu dia terima begitu, dia langsung keluar dari punya kantor. Dia datangi dia punya anak yang sudah di sudut di luar itu. Takut. Papanya mendekat, dia semakin lebih kecil yang dia punya ini, kayak tidur pistol begitu. Mendekat semakin takut, tahu-tahu papanya datang. Langsung peluk dia, rangkul dia, dan papanya bilang begini, nak, papa bangga dengan kamu. Mungkin kalau orang bilang itu, orang papa bangga dengan kamu. Kaget ini anak. Karena papa tahu motivasi kamu benar. Tapi kami belum tahu cara yang benar. Tidak apa-apa. Mobil itu barang fana. HP ini Bapak Ibu keduduk di tempat tidur waktu di Jakarta. Tak, HP buka begini sudah ada satu garis. Lalu tadi siapa yang tanya di situ? Siapa yang tanya? Kak, kenapa itu? Ya itu kena duduk. Jadi sudah ada tekanan, ya sudah dia rusak, dia punya ini sudah ada satu garis. Jelek juga sih kalau nonton video. Lalu saya bilang begini, barang fana. Baru saya bisik, itu kata-kata penghiburan. Sudah, anaknya pulih Bapak Ibu. Tapi kan kalau setiap hari dia lihat dia papa mau mobil itu begitu kan tetap apa? Jatuh juga dia. Tapi motivasinya benar. Tahu-tahu ada jemaat telepon, Pak Pendeta, saya baru buka bengkel untuk cat. Jadi mau ada promo gratis untuk pertama kali. Pak Pendeta mau cat mobil? Oh iya ada. Kalau saya ditelepon begitu belum selesai kalian, ada. Kapan saya bawa gitu kan? Sudah chat, mungkin sekitar 1 bulan selesai, kembali seperti waktu masih baru. Anak ini senang Bapak. Ya itu motivasi. Yang memotivasi itu adalah tujuan. Makanya itu kalau kita tanya, why, mengapa? Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau ada di komunitas itu? Kenapa engkau ada di instansi itu? Kenapa engkau ada di dunia pigeon tadi apa? Kenapa engkau ada di dunia entertainer situ? Kenapa engkau ada di dunia politik? Kenapa engkau ada di dunia pemerintahan? Ada maksud Tuhan. Ada tujuan yang Tuhan mau untuk engkau ada di situ. Makanya kalau kita tangkap ini, jadi kalau pertanyaan ketiga ini, mengapa saya ada di sini? Itu menyangkut tujuan, purpose. Kalau engkau ada di instansi tertentu di situ, paling tidak sebelum engkau masuk dan sesudah engkau masuk ada perbedaan. Seperti itu. Itu berarti kita masuk di situ ada tujuan. Dan waktu kita melakukan itu, keberartian itu otomatis Bapak Ibu. Kita tidak perlu minta dari orang. Pengakuan itu otomatis.
kita tidak perlu noki-noki dari orang untuk akui saya. Tidak. Waktu kita menjalankan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka disitulah kita menemukan arti hidup kita. Makanya orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, dia tidak akan mendasarkan ukuran keberhargaannya dari statusnya. Statusnya mungkin anak gubernur misalnya. Statusnya mungkin anak bupati. Dia tidak akan mendasarkan ukuran keberhargaannya mungkin dari status medsos. Karena banyak orang dia upload foto, yang like hanya 4 orang. Dia sedih banget. Like. Kalau kita seperti itu, ya mungkin jabatan, mungkin posisi, mungkin kekayaan, mungkin popularitas. Kalau kita mendasarkan dari situ, maka kita akan jatuh bangun untuk mempertahankannya. Halo? Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita, kenapa saya ada di sini? Karena saya ada di sini untuk saya memberi dampak. Karena saya ada di sini untuk saya menjadi berkat. Karena saya ada di sini untuk saya melaksanakan penugasan dari Tuhan. Engkau sedang keluarkan, engkau punya talenta. Masuk ke pertanyaan keempat itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu bicara tentang potensi. Kalau saya katakan, untuk engkau mau berarti, keluarkan potensimu. Amin. Untuk engkau mau signifikan, untuk mau bermakna, lepas bakatmu, lepas karuniamu, jangan pakai sendiri. Kalau engkau jago nyanyi, jangan hanya di kamar mandi, lepas di gereja, ya, lepas di acara mungkin pernikahan, betang mau nyanyi satu lagu. Iya kan? Baik, saya akan memperkenalkan satu lagu ini spesial untuk yang pengantin. Lepas di situ. Bisa saja di situ ada hadir produser rekaman. Why not? Betul tidak? Selesai, engkau turun, dia akan cari tahu, tolong nomor cari gitu. Langsung deal, rekaman. Jangan ketawa. Banyak mama-mama hanya pakai di kamar mandi sah. Keluar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau suara kiri jangan paksa. Pakai aja di kamar mandi itu, saudara. Kan suka ada waktu audisi kan, audisi nyanyi nih, vokal nih. Tapi sambil nyanyi dia, ini tuh, narilah apalah. Sehingga dia punya juri bilang begini, kau bagus nyanyi, tapi lebih bagus kau jadi penari. Jadi kita jangan paksa, karena itu bukan kita punya bakat. Karena kalau kita punya bakat, kita paksa, kita tidak akan mendapatkan kepuasan di situ. Kita akan stres di situ, percaya saya. Halo? Kalau enggak bakat di situ, coba. Kami semua kebingungan tadi. Karena yang khusus menangani itu dia punya audio untuk sound itu, kearifan. Kearifan sekarang ada di Rote. Saya agak tahu-tahu tapi tidak ahli. Kayak Api juga tahu, tapi juga enggak tahu dia. Kabel pun bingung. Akhirnya terpaksa kita mesti apa? Telepon, dia punya spesialisasi, expert di situ. Kearifan. Tadi Kak Yapi telepon ya, Kak Yapi. Telepon, baru mulai kasih tahu. Oh, kabel pendek, kabel panjang, ini itu, tusuk di sini, paplah. Jadi semua Bapak Ibu. Kenapa? Sesuai dengan dia punya bidang masing-masing. Kasih tahu di kiri kanan, jangan rampas apa yang bukan menjadi bidangmu. Kalau sekarang kan lagi
TV sekarang udah laku kan? TV yang di rumah udah laku sekarang. Semua orang pada nonton apa? YouTube. Oke? Suka ada talk show interaktif. Ya, kita nonton, kita wih, enak kok. Wih, yang view banyak bla bla bla. Ayo kita, beta cuma talk show. Nah, talk show. Ya, malam hari kita ada hadir seorang bla bla bla. Waktu kita omong kabur air semua. Nggak sesuai dengan kita punya apa? Bidang, Bapak Ibu. Maksa jangan paksa. Kalau anak kita senang di pertukangan, jangan paksa dia untuk masuk di keperawatan. Karena banyak orang tua punya obsesi. Dia mau jadi perawat tapi tidak kesampaian. Dia paksakan anaknya, walaupun anaknya passionnya bukan di situ. Kalau mama paksa, saya khawatir waktu dia suntik orang, dia tidak pakai itu suntik itu, dia ambil paku baru dia pakai hammer, baru dia pakai itu. Kenapa? Tidak sesuai. Potensi pun itu harus memang sesuai dengan kita punya expert, skill kita di situ. Halo. Kalau sakit gigi ke dokter mana Bapak Ibu? Dokter gigi, masa ke dokter hewan? Sesuai expertnya kan? Gitu. Kita tahu Bapak Ibu. Ya, yang keberapa? Jadi pertama itu bicara identitas, yang kedua bicara tentang sumber, yang ketiga bicara tentang tujuan. Ini, ketahui tujuan kita. Yang keempat bicara tentang potensi. Yang kelima bicara tentang destiny atau takdir. Kalau saya katakan begini, kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Berarti satu saat nanti kita akan menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya waktu kita jalan sampai ke sana, benih kepemimpinan itu sudah ada pada kita. Karena waktu Tuhan ciptakan kita, Dia sudah kasih semua potensi itu, semua takdir bahwa kamu akan memerintah, menguasai bumi, itu sudah ada pada kita. Makanya Tuhan itu sebelum dia memulai sesuatu, itu sebenarnya dia sudah selesaikan. Waktu dia sudah selesaikan, maka dia mulai dari awal dan kita yang harus menjalani itu. Waktu kita lahir. Makanya kalau kita dapat arti hidup, ini yang saya mau sharing juga. Apakah arti hidup itu? Hidup itu adalah respon kita dari hari ke hari. Semua kita jadi seperti ini karena respon-respon kita, betul tidak? Sehingga kita ada sampai saya, itu ada merespon kondisi, merespon keadaan senang, keadaan susah, keadaan yang tidak ada harapan, kita respon. Akhirnya kita jadi seperti ini. Jadi artinya kita meresponi, sedangkan merespon, bagaimana engkau meresponi, bagaimana engkau menanggapi. Bukan soal benar atau salah, tetapi apa? Respon. Jadi kalau saya konklusikan, tujuan dan arti hidup ini, temukan tujuan hidup, engkau akan dapatkan arti hidup. Tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala kita. Renungkan coba. Kita selami, kita resapi apa yang saya sharing secara sederhana pagi hari ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kau bisa jawab selain daripada 5 pertanyaan tadi. Tapi 5 itu menjadi pedoman untuk kita dapat menemukan tujuan hidup. Bahwa kalau kita memiliki tujuan, ada makna di situ. Bukan orang lain akan buat hidup kita berarti. Ya, Yesus yang selamatkan kita. Ya, Yesus yang tebus kita.
sehingga dia pulihkan kita kepada kondisi semula. Dan disitulah kita menemukan arti hidup kita. Tapi tidak otomatis engkau harus secara pribadi menemukan. Siapapun engkau, mama-mama, papa-papa yang ada, anak-anak muda, opa-oma, masing-masing pribadi kita. Kalau kita ketemukan, kita bisa enjoy hidup kita bisa puas, kita bisa melakukan semua aktivitas kita dimotivasi karena tujuan. Kita tidak sedang melakukan supaya kita mendapat tepukan tangan dari orang lain. Karena tanpa orang lain bertepuk tangan pun, kita tahu bahwa kita signifikan, kita berarti. Sehingga hidup kita pun tidak akan bergantung kepada orang lain untuk mereka mungkin puji kita, untuk mereka mungkin beri pengakuan kepada kita. Tidak. Kita mau diakui atau tidak, kita mau dipuji atau tidak, kita berarti, berharga, karena saya tahu tujuan hidup saya. Kalau kita tidak memiliki visi, yang terjadi liar, seperti Amsal katakan. Kalau kita tidak memiliki tujuan, yang terjadi adalah coba-coba. Yang terjadi kita bereksperimen. Hidup itu bukan eksperimen. Hidup itu adalah pasti. Karena yang berikan hidup itu adalah Tuhan. Dan waktu Dia ciptakan kita, Dia sudah berikan semua potensi, karunia, bakat di dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan sekarang tinggal tergantung saudara dan saya. Biar hidup kita bergantung kepada pencipta kita. Minta Tuhan wahyukan kepada kita pribadi. Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Tangkap apa yang Tuhan mau kepada engkau. Salah satu contoh Pendeta Agus Sutikno yang tatoan, Tuhan taruh di hatinya, Tuhan taruh visi itu, sehingga dia melayani, melakukan sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada dia, tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Mungkin ada orang lain tidak dapat melakukan seperti dia, mungkin di bagian lain. Maka dari itu kita pun tidak usah iri dengan orang lain, dengan apa yang dia sedang lakukan, dengan apa mungkin yang dia miliki. Karena apa yang dia miliki itu juga sebenarnya milik kita, ada dalam kita. Cuma mungkin kita belum temukan. Haleluya. Kalau engkau hidup tidak tahu alasan kenapa engkau hidup, itu satu tragedi Bapak Ibu. Tapi kalau engkau hidup dan engkau tahu, saya hidup karena Tuhan mau saya melakukan ini. Tuhan mau saya jadi berkat buat generasi. Tuhan mau saya menjadi berkat buat anak-anak saya. Tuhan mau saya jadi berkat buat orang tua saya. Tuhan mau untuk saya menjadi inspirasi bagi teman-teman saya. Maka engkau akan menemukan arti hidup. Mari kita beri bersama-sama. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Indah dalam pandanganmu, ku berharga di matamu, Yesus, kau mengasihi.
jadikan murid kesayangan. Ku dibantu, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Keberhargaan kita, kebermaknaan kita, keberartian kita, itu ada dalam diri kita. Karena Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah memanggil kita. Dia panggil kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Di mana saja engkau Tuhan taruh, engkau punya tujuan, maka engkau temukan arti hidupmu di situ. Kalau selama ini kalau engkau merasa tidak berharga, biar terima kebenaran ini. Engkau merasa seperti tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Terima kebenaran ini. Engkau berarti karena Yesus yang sudah menjadikan hidupmu yang harus mati binasa, engkau diselamatkan, engkau dipulihkan, engkau menerima gambar Allah yang semula. Dan disitulah engkau menemukan tujuan hidup dan keberartian hidup. Mungkin engkau selama ini bermasalah dengan orang lain, karena seringkali orang lain tidak menganggap engkau. Saya kira bukan masalah lagi kalau orang lain tidak menganggap engkau, kalau orang lain mungkin menyepelekan engkau. Tapi dengarkan, Tuhan sangat menghargai engkau. Engkau begitu berarti di hadapannya. Terimalah keberhargaan di dalam Yesus Kristus, sehingga engkau menjadi pribadi yang memiliki tujuan. Dan dalam tujuan itu engkau memiliki hidup yang berarti. Nyanyikan ref dari pujian ini. Nanti Bapak Boni akan tutup dalam doa atau berdoa sudah firman Tuhan. Ku ditebus, ku ditebus, dijadikan murid kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami berharga di mata-Mu, indah dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Karena penebusan-Mu membuat kami begitu berharga. Bapa di surga, firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, biarlah Tuhan itu membuat kami semakin bergantung penuh kepadamu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keberhargaan kami tidak diukur dengan apa kata orang, tetapi kami mau taat kepada firman Tuhan sehingga kehidupan kami tidak menjadi liar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah ada hikmat Allah yang terus Engkau wahyukan bagi hamba-Mu, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah terus disampaikan, berita kerajaan sorga terus disampaikan kepada kami, untuk kami boleh bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, kepenuhan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini datang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dengan penyakit apapun, separah apapun mereka alami saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Allah masih berlangsung sampai detik ini. Kami berdoa biar jamahan tangan Tuhan yang berlubang paku itu menjamah, mengangkat setiap sakit penyakit. Dan kami doakan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah segala sakit disembuhkan. Dan
datang dalam kelemahan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan yang masih terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami percaya pada pagi hari ini dibebaskan, dimerdekakan. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang menjadi orang-orang yang sudah menemukan tujuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kesempatan yang indah ini juga kami akan meletakkan persembahan, biar Engkau membalas berkat kepada kami sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan bisa bawa ke depan, tetap jaga jarak. Haleluya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap persembahan kita, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk ibadah raya kita. Tapi sebelum kita akan mengakhiri, saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Loresten Konsulat akan menyampaikan sesuatu. Shalom, selamat pagi. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya bicara atas nama Mama dan orang tua Bapak Karel dan Bapak Saksi Bapak John Pandi, menyampaikan satu dua hal. Pertama, bahwa pada tanggal 21 kami keluarga telah melaksanakan proses peminangan terhadap istri dari adik saya yang juga adalah adik saya sendiri, Ibu Debbie Kuslulat Langgar. Dan pada tanggal 23 kemarin atas perkenanan Tuhan telah diberkati dalam perkawinan kudus dan sah di hadapan pemerintah. Dan di sini hadir Bapak Agus Ririmase yang secara luar biasa hadir dan berkenan menandatangani sendiri akta catatan sipil untuk keluarga baru ini. Dan itu adalah hal yang kami sendiri apresiasi. Kami anggap itu adalah satu hal yang mujizat juga bagi kami. Terima kasih ya. Dan di belakang itu Kak Jim juga punya pikiran besar mendesain ini, sehingga Om Agus kemarin menyampaikan bahwa
Bapak Gembala dua-dua pun gara-gara kok beta ada sendiri untuk tanda tangani akta kemarin di GBI Kupang Baru. Dan tentunya sebagai orang percaya, hari ini pada sebentar jam 4, jam 16 waktu Indonesia Tengah, kami keluarga besar Koslulat, Labarihi, dan keluarga besar Langgar, keluarga besar Ratu Hunlori menyampaikan satu permohonan. Kalau berkenan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian tanpa kecuali bisa hadir bersama kami di kediaman Papa dan Mama, orang tua kami di Welon, untuk menyatakan syukur secara bersama atas peristiwa besar adik kami telah memasuki rumah tangga yang baru. Dan pada penyampaian yang kedua, bahwa kalau rumah tangga ini bisa dibentuk, bahkan kami juga sendiri yang bicara ini bisa ada dalam perkawinan, tentunya dalam rancangan Tuhan, tetapi juga dalam pembimbingan dari gembala bersama istri dan hamba-hamba Tuhan, orang-orang tua kami, kakak-kakak, adik-adik, bersaudara di sini yang telah memberikan kami penguatan dari hari ke hari, sehingga hari ini kami yakin bahwa kami ada, itu sudah pada level kemuliaan yang berikut. Untuk itu saja penyampaian dari kami. Tadi adik saya sudah bilang langsung, tapi kami harus di ending supaya Bapak Ibu bisa ingat dengan baik. Ya, Bapak Kepala Dinas dengan penuh hormat, kalau boleh sore juga bisa berkenan dengan kami, bersyukur bersama atas peristiwa Bapak tanda tangan kemarin itu. Ya, terima kasih. Mungkin lain hal kami akan sampaikan sebentar di rumah. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Kak Aten. Mungkin ada yang perlu saya luruskan supaya jangan sampai ini Kak. Sebenarnya Pak Agus langsung datang untuk melakukan itu bukan dari beta. Itu Pak Pendeta Dr. Franz Homalesi yang telepon tengah malam Om Agus untuk itu. Tapi mungkin faktor juga karena ya itu, secara ini sudah tahu lah apa mau gitu, seperti itu. Oke, jadi seluruh jemaat tentunya kita bisa sama-sama sebentar sama dengan keluarga untuk mensyukuri buat Bapak Kolan dan Ibu Debbie yang sudah mereka diberkati sebagai satu keluarga. Kemudian seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk renungan kita baik pagi dan sore untuk diresponi, dan di sini saya catat yang meresponi itu ada 79 jiwa. 79. Dan yang setia dari minggu sore sampai kemarin sore itu yang respon ya, dia jawab amin, terima kasih, itu satu saja. Atas nama Mama Welmince Bunga Maice. Ada juga yang mirip dekat-dekat tapi kemarin enggak ini, jadi saya apresiasi itu karena dalam kondisi seperti ini saya pun harus buat supaya bisa lebih mudah bagi Bapak Ibu. Tapi untuk masuk minggu ke depan ini tidak hanya respon amin atau terima kasih, tapi Bapak Ibu juga harus berikan apa yang didapat dari sate maupun rema. Karena ada beberapa malam yang saya sampaikan terima kasih itu sudah ada 2 poin di situ dari inti, baik di sate maupun di rema dari inti. Pertama adalah untuk memastikan bahwa betul Bapak Ibu baca. Baca. Ya, saya takut jangan ada yang tidak baca langsung amin terima kasih gitu. Maksud saya untuk apa? Kita mau untuk melangkah bersama-sama lewat perenungan kita setiap pagi dan malam. Jadi mulai besok pagi ya, terhitung besok pagi, maka sudah dengan dia punya apa yang saya dapat pagi maupun sore. Pendek-pendek aja. Sehingga kita belajar juga untuk menyerap apa yang kita
terima lewat pembacaan firman atau saat teduh maupun rema kita. Oke, ya. Kemudian tentu tidak perlu dibacakan karena sudah kali dibacakan bahwa nanti hari Jumat tanggal 30 nanti akan ada pemberkatan nikah untuk di jemaat sini atas nama Pak Muhammad Nur dan Ibu Rubina jam 4 sore. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan tentunya kita belum ada konser doa puasa untuk hari Jumat itu. Tetap nanti Rabu akan ada Empower Night, dan Sabtu Youth pun Bapak Ibu bersama dengan Kak James, Kak Feni, kami sudah mau all out dengan anak-anak youth, maka kita pun sudah berusaha untuk mereka dimobilisasi. Jadi kami juga dari tempat ini mohon kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak youth dan teens, remaja, supaya bisa dimobilisasi karena kita pun diperlengkapi di setiap fellowship youth. Hari Sabtu jam 5. Sejak kita mulai youth, maka semuanya itu sudah on time. Sebelum 6:30 sudah selesai. Dan adik-adik bisa pulang sedu. Gitu. Dan juga sudah dibagi sesuai dengan kelompok-kelompok, Kak Feni sudah bagi. Jadi tolong orang tua supaya motivasi untuk anak-anak bisa ikut youth. Ya, saya kira itu mungkin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau, angkat tangan kananmu. Kami mengakui kebesaran-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Kemuliaan-Mu Tuhan terus dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami hidup dengan tujuan hidup yang Tuhan sudah taruh kepada kami masing-masing. Biarlah di situ kami mendapatkan makna arti hidup kami. Bahwa arti hidup kami hanya kami temukan kalau kami kembali kepada Pencipta kami. Diberkati untuk Bapak Kolan, Ibu Debbie yang mereka baru menikah, berumah tangga. Sebentar kami akan ada dalam syukuran di rumah di Elon. Biarlah Tuhan syukuran itu Tuhan dipermuliakan. Rencana untuk Jumat tanggal 30 untuk Pak Nur dan Bu Rubina, Tuhan Engkau juga campur tangan semua. Diberkati jemaat yang berulang tahun hari ini dan minggu berjalan ini. Roh umur panjang, kesehatan menjadi bagian jemaat-Mu Tuhan. Juga ada keluarga-keluarga berulang tahun pernikahan. Diberkati setiap keluarga-keluarga ini. Ada yang tidak bisa hadir karena dalam kondisi yang tidak fit, kesehatan terganggu yang ada di rumah. Kami sepakat, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi atas teman-teman kami. Juga ada yang sedang keluar kota, tapi juga mereka tetap mengikuti. Diberkatilah mereka Tuhan, pergi dan kembali Bapa. Termasuk yang menyaksikan, yang ikut bersama-sama di rumah, di luar kota Kupang, di mana saja mereka berada. Diberkatilah kami semua Tuhan. Kami serahkan minggu berjalan ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke keluarga kami, ke marketplace kami, ke tempat kerja kami, ke tempat usaha kami, ke tempat pelayanan kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga menilik apa yang sudah kami persembahkan, apa yang sudah kami tabur,
Engkau tumbuhkan, hasilkan buah-buah, dan semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami sudah banyak milik, Engkau buka tingkap langit dan Engkau curahkan berkat. Halau setiap belalang yang dapat merusak, merugikan, menghancurkan kami. Kami percaya, kami aman, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di-cover oleh kuasa darah anak domba Allah. Virus-virus penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Termasuk virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Kami melaksanakan protap kesehatan Tuhan, protokol kesehatan, dan kami melakukan taat kepada firman-Mu. Pola hidup kami sehat Tuhan. Kami percaya kami dilindungi oleh Tuhan. Tadakan keluar tangan-Mu jemaat Tuhan. Diberkati Engkau pada waktu Engkau masuk, diberkati Engkau pada waktu Engkau keluar. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami terima berkat ini dalam nama Yesus, dan semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan dengan salam kita masing-masing, dengan gaya masing-masing. Datang